Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di video singkat ini insyaallah ta'ala kami ingin memberikan sebuah motivasi tentang perbandingan-perbandingan antara dunia dan akhirat. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya dunia dibandingkan akhirat itu sangatlah jauh. Tentunya statement ungkapan tersebut yang menyatakan dunia dan akhirat sangat jauh perbandingannya termaktub semua dalam Al-Qur'an tentang pujian-pujian akhirat dan hinaan-hinaan dan celaan-celaan terhadap dunia. Itu disepakati oleh kaum muslimin. Betulnya dengan hadis-hadis Nabi SAW yang mempermisalkan dunia ini betul-betul terlaknat. Tidak ada harganya sama sekali kecuali 4 perkara, yakni zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, kemudian orang yang mengajarkan ilmu, dan amal soleh yang lainnya. Sampai Nabi SAW permisalkan dunia ini bagaikan bangkai kambing yang kupingnya pun itu cacat, menunjukkan dunia penuh dengan kecacatan yang sangat tak memiliki harga sama sekali jika ingin dihargai. Dan kepenatan dunia itu akan menyelimuti hati seseorang, kegelisahan, kegersangan hati itu akan senantiasa akan datang di kehidupan seseorang jika dia tidak betul-betul merenung dengan renungan keimanan. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini manusia mencari sebuah kebahagiaan. Karena tidak ada satupun manusia itu yang ingin sengsara atau berada dalam kegelapan dalam kehidupannya, senantiasa murung atau dibelenggu oleh permasalahan-permasalahan yang betul-betul menyakitkan hatinya. Kebahagiaan merupakan perbendaharaan yang sangat berharga dicari seluruh manusia. Sebagian mereka berpendapat kebahagiaan itu adalah dengan mengumpulkan harta. Kemudian sebagian mereka juga beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu mendapatkan kesehatan, jasadnya sehat, kuat, kemudian mendapatkan rasa aman, tidak ditakut-takutin sebagaimana di sebagian negeri Islam, yang sangat tidak aman, ingin keluar rumah saja betul-betul harus mempersiapkan dirinya, bisa jadi ada serangan kapan saja. Betulnya dengan ingin bertempat tinggal atau menetap di sebuah tempat, itu adalah kebahagiaan definisi orang di sebagian di belahan dunia. Ada juga yang mengatakan kebahagiaan itu berada di sebuah tempat tinggal yang sangat indah, rindang, dan luas. Kemudian dia makan makanan lezat dan memiliki istri soleha, mendapatkan istri soleha penyejuk pandangan mata dan hatinya. Kemudian sebagian mereka mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu jika seseorang itu mendapatkan rezeki yang halal dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu halnya dengan orang juga mendefinisikan kebahagiaan ini jika seseorang itu berada dalam keimanan yang nyata, iman jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki kelapangan waktu, hatinya tergerak untuk mengerjakan amal soleh. Namun para ahlul ilmi, para ulama menyebutkan la mani'ah, itu semua tidak terlarang mengimpi-impikan kebahagiaan atau mendefinisikan kebahagiaan yang sedemikian itu. Karena kebahagiaan itu ada dua, Seseorang itu akan menjumpai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya di awal kita sampaikan perbedaan antara dunia dan akhirat sangatlah jauh jika kita merenung, dan inilah statement ungkapan disebutkan para ahlul ilmi, para ulama tentang mendefinisikan bagaimana presentasi, bagaimana kebahagiaan yang akan dirupai di dunia dan bagaimana kehidupan di akhirat, bagaimana kebahagiaannya, apa perbandingannya, apa perbedaannya. Ulama mengatakan bahwasanya kebahagiaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sa'adatun dunyawiyatun mu'aqqatatun bi'umrin qasirin mahdudin. Kebahagiaan di dunia yang diikat dengan waktu, dibatasi dengan waktu, dengan umur yang pendek, dengan umur yang pendek dan terbatas. Itu kebahagiaan dunia. Jadi dia ada limitnya, ada batas-batas kebahagiaannya.
Ya, misalkan seseorang bahagia jika mendapatkan istri soleha, sampai kapan dia akan bersama istrinya? Hah? Sampai 100 tahun, 200 tahun lah, pasti ada batasannya. Seperti halnya orang mendapatkan harta, kepingin harta, dia gajinya ya per bulan 40 juta. Sampai berapa lama uang itu? Dia mendapatkan fasilitas dunia, dia punya mobil. Sampai tahan lamanya mobil itu, sampai kapan mobil itu? Kemudian memiliki rumah yang sangat besar. Sampai kapan dia akan tinggal di rumah tersebut? Ya. Kemudian dia memiliki ya tanah yang sangat luas, ya. Lahan yang sangat luas. Sampai kapan dia akan memiliki semua itu? Itu menunjukkan dia senang, adanya kebahagiaan dalam hatinya, namun terbatas. Entah ya orang itu yang akan meninggalkan hartanya atau kebahagiaan yang di dalam kehidupannya, atau ya benda-benda itulah yang akan meninggalkan dia. Ya, entah ditipu orang, dicuri, atau kalau dia manusia dia akan meninggal dunia. Jadi sungguh benar apa yang diungkapkan ahlul ilmi, bahwasanya kebahagiaan dunia itu muaqqatatun, ya dibatasi dengan waktu, bi umrin, dengan umur, dibatasi dengan umur disebabkan umur, ya umurnya, usianya berapa, limitednya berapa. Kemudian qasirin, dan pendek, anak singkat. Tidak ada yang bisa memungkiri atas kejujuran dunia itu sangat singkat. Orang yang berusia 70 tahun, anak sering bertanya kepada seorang orang tua yang usianya sekitar 70 tahunan, 60 sampai 70 tahun. Anak tanya kepadanya, ingat gak masih waktu ketika di SMA? Kemudian dia berkata, iya ingat. Ya, pada tahun berapa SMA-nya? Dia bilangnya tahun 1976. Masya Allah, 76 SMA. Masanya tanya, Pak, apakah Bapak merasakan ya perputaran waktu itu sangat cepat usia pada Bapak itu? Dia bilang, tidak terasa, dia sudah tua renta sekarang. Menunjukkan perputaran waktu ya, 60 tahun itu sangat cepat. 50 tahun itu sangat cepat, ya. Dulunya masih kecil, masih TK, SD, ya, masih bersama orang tuanya, namun orang-orang di sekitarnya satu persatu telah hilang darinya. Menunjukkan dunia itu muaqqatatun, dibatasi dengan waktu, kemudian pendek juga, dan mahdudin, adanya batasan-batasannya. Ya. Misalkan ada batasan-batasan. Seorang makan itu akan pasti ada batasannya. Dia tidak akan makan satu gentong, ya. Kemudian dia minum juga, dia tidak akan minum satu toren air yang berisi 1000 liter gitu. Enggak mungkin, ada batasan-batasannya. Ya. Oleh karenanya, itulah kebahagiaan dunia itu terbatas. Nah, berbeda dengan kebahagiaan yang satunya. Adapun kebahagiaan yang satunya tidak akan sebanding dengan dunia, sangat jauh sekali. Apa itu? Sa'adatun ukhrawiyatun daimatun lang qita alaha. Kata para ulama, kebahagiaan akhirat ya, daimatun, senantiasa akan ada, tidak akan terputus, lang qita alaha. Tidak akan terputus kebahagiaan tersebut. Jika seseorang di akhirat nantinya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia berada di sekeliling kebahagiaan-kebahagiaan ada di sekitarnya. Misalkan dia memiliki istri, ya pasangannya di dunia, jika soleha dia disandingkan nantinya di akhirat, maka tidak akan ada waktu yang akan membatasi kebersamaannya. Cintanya akan abadi selama dia di dalam surga. Kemudian tempat tinggalnya akan abadi, tidak akan ada hancur, tidak ada bosan di dalamnya, ya. Kemudian dia akan bersama pelayan-pelayannya, makanan yang dihidangkan yang sangat indah, gelas-gelasnya yang sangat menarik, tanahnya, pasir-pasirnya yang sangat fantastik, ya. Semua itu kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan putus ketika dia di akhirat. Berbeda dengan di dunia. Di dunia ini penuh dengan kekecewaan. Apa yang mau diandalkan di dunia akan hilang. Ya, kalau yang diandalkan tersebut itu tidak akan hilang, dia yang akan hilang, pemiliknya atau orang yang berambisi untuk mendapai semua kebahagiaan itu atau item-item dunia yang dia cari. Dia akan hilang. Berbeda dengan akhirat. Kemudian, namun ada catatan. Wa anna sa'adatad dunya makrunatun bi sa'adatil akhirah. Adapun ya, kebahagiaan akhirat, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan akhirat itu ada keterkaitannya dengan kebahagiaan dunia. Dia harus melalui ya fase-fase di dunia untuk mendapat kebahagiaan itu. Di antaranya kebahagiaan seseorang itu dikala dia sholat. Jika dia sholat, menikmati sholatnya, ya, atau dia hatinya tidak resah jika dia meninggalkan sholat, atau hatinya resah jika dia meninggalkan sholat, dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan sendiri jika dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini di dunia, perbuatan seorang hamba, gerak-geraknya itu adalah bagian dari dunia. Jadi harus dilakukan di dunia, menunjukkan adanya keterkaitan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, rasa pahit apapun yang dirasakan, celaan manusia, ledekan manusia, sampai di mana ledekan tersebut. Ya.
itu hanya sebatas lisannya saja dan hanya kumpulan-kumpulan suara yang kita dengar, kemudian sorotan-sorotan mata dan tindakan-tindakan yang terbatas juga. Itulah dunia terbatas ya. Oleh karenanya kebahagiaan di dunia ini yakni dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri ini. Yang pertama kali, perbaiki salatnya, perbaiki tutur lisannya kepada orang tuanya, kepada manusia yang di sekitarnya dan kaum muslimin secara umumnya. Jangan sampai dia menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian wa anna sa'adatal kamilata fid dunya wal akhirah innama hiya lil mu'min al muttaqin. Kabar gembira, sesungguhnya kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Ya, jadi ada kebahagiaan di dunia, ada kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan yang sempurna di dunia dan akhirat adalah hanya diberikan kepada orang-orang beriman kepada Allah, yakin terhadap ajaran-ajaran ya atau ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, ajakan-ajakan kebahagiaan. Kemudian begitu dengan hadis-hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang jalan-jalan menuju menggapai ke kebahagiaan. Ya, bagi orang-orang beriman dan orang yang bertakwa. Bertakwa di sini menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Adapun dia ya membuat sebuah hijab sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar dosa ya, dengan melanggar ketaatan, menerjang dosa, maksiat, larangan, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang melakukan amal soleh, yang berbuat baik di dunia, ya, menggapai atau mencari jalan-jalan kebahagiaan di dunia ini, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, entah dia lelaki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dia yakin bahwasanya kebahagiaan di akhirat itu akan menanti jika seseorang ya menapaki jalan-jalan kebahagiaan di dunia ini sesuai dengan ajaran tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik baginya, wala najziyannahum, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka ya berupa pahala-pahala, sebaik-baik pahala disebabkan ya amal perbuatan mereka. Surah An-Nahl ayat 97. Kemudian di dalam ayat tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah bagi orang yang beramal soleh. Yani ada upaya dalam hatinya untuk ingin lebih baik lagi. Dia mencari jalan-jalan kebahagiaan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata para ulama ahlul ilmi menyebutkan tentang kehidupan yang baik itu apa? Janji Allah Subhanahu wa taala jika dia beramal soleh dan dia yakin ya dia menempuh kebahagiaan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya untuk menggapai kebahagiaan akhirat, dia akan diberikan hayatan thayyibah fid dunya. Kalau dia akan mendapatkan kehidupan baik di dunia, yang maksudnya adalah rahatul qalbi wa tuma'ninatun nafsi wal qanaatu birizqillah wa idraku ladzatil ibadah. Maka dia di dunia akan mendapatkan hati yang tenang ya. Kalau hati sudah tenang itu memandang dunia itu hina sekali ya, dan namun tidak ada ambisi sama sekali dalam hidupnya terhadap dunia, tidak akan menyakiti hatinya. Wa tuma'ninatun nafsi, jiwanya itu akan tenang. Jiwanya itu akan tenang, tidak terlalu obsesi terhadap dunia. Ya, tidak mencari popularitas dunia yang betul-betul mengecewakannya. Qana'ul qana'atu, dia akan merasa cukup dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Akan dihadirkan dalam hatinya sifat qana'ah dalam hatinya, merasa cukup apapun yang dia dapatkan dalam hari itu, pekan itu, bulan itu, tahun itu tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berat hatinya melihat saudaranya yang mendapatkan rezeki melebihi rezeki yang telah diberikan atau yang telah ditetapkan kepadanya pada hari itu. Kemudian dia juga akan mendapati lezatnya ibadah, dan inilah yang dicari. Kebahagiaan di dunia itu adalah seseorang itu beribadah kepada Allah merasakan lezat. Bahkan resah hatinya jika dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak sholat, dia tidak baca Quran, dia mendengarkan ceramah, nasihat-nasihat itu dia tidak tenang hatinya. Justru ya itu adalah malapetaka baginya jika dia tidak bisa merasakan kebahagiaan-kebahagiaan itu semua. Kemudian yang terakhir menutup video ini adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sungguh beruntung ya, tentang kebahagiaan seorang muslim itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan bagaimana ciri-cirinya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Wa sa'adatu kullu majmu'atun fi ta'atillah wa rasulih. Nabi SAW mengatakan,
Sungguh beruntung, pasti beruntung ya, pasti beruntung orang yang Islam, orang yang menundukkan dirinya, pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki kafafan. Rezeki kafafan, rezeki cukup. Jadi bukan rezeki banyak ya, cukup di sini tidak membatasi banyak dan sedikitnya. Namun dalam doktrin pikirannya orang beriman, dia tidak melihat dari angka-angka nominal banyaknya rezeki tersebut, namun keberkahan ya. Dan itulah indikasi dari cukup itu adanya keberkahan pada rezeki tersebut, bukan banyak sedikitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hatinya rasa qanaat terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi sangat beruntung orang tersebut bisa qanaat, merasa cukup terhadap rezeki yang diberikan kepadanya, dan ya dia pun senantiasa mempasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penutup dari kebahagiaan kata ulama adalah kebahagiaan itu seluruhnya terkumpul di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebaliknya, kesengsaraan itu terkumpul jika dia semakin jauh atau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.